Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, apa kabar semuanya? Di sini saya akan menjelaskan dampak media sosial terhadap kehidupan pribadi saya. Di kehidupan yang sekarang ini, yang serba maju, tentunya media sosial sangat mendominasi kehidupan kita. Hampir seluruh aktivitas kita tercover oleh yang namanya media sosial. Mungkin kita akan mencari informasi melalui media sosial, kita akan berkontak dengan teman yang sudah lama, teman jauh dengan media sosial, sekedar mengupdate kehidupan dengan media sosial, dan atau memang sengaja membuat konten kreator atau mencari penghasilan melalui media sosial. Kira-kira itu peran media sosial dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini. Nah, untuk saya sendiri ya, saya termasuk orang yang tidak begitu aktif menggunakan media sosial. Mengapa? Saya punya alasan tersendiri. Salah satu alasan saya adalah saya belum menemukan dampak positif yang lebih banyak dari bermedia sosial yang terlalu intens gitu ya teman-teman. Kebetulan saya punya Instagram, saya punya TikTok, saya punya, tetapi mungkin untuk intensitas penggunaannya tidak terlalu sering hingga mengcover kehidupan saya. Kebetulan saya juga tidak mencari penghasilan dari media sosial. Kebetulan saya cenderung agak menutup diri begitu ya dari kehidupan bermedia sosial, karena sepanjang penglihatan saya sebelum saya masuk ke dalam dunia media sosial yang terlalu jauh, awal-awal saya menggunakan media sosial, saya termasuk tipe orang yang ketika melakukan sesuatu dan menemukan sesuatu yang baru, saya akan cenderung mengamati dahulu apa yang positif dari lingkungan baru tersebut, apa yang negatif dari lingkungan baru tersebut, kira-kira lebih besar hal positif atau negatifnya bagi saya tentunya teman-teman. Ini bukan menyangkut, ini pure pendapat pribadi saya, berpengaruh pada kehidupan saya dan tidak membicarakan orang lain begitu ya teman-teman. Menurut saya media sosial di kehidupan saya kurang tertarik dengan media sosial untuk memasukkan media sosial ke dalam kehidupan saya. Saya hanya punya akun. Di situ awalnya saya punya akun karena menuruti teman-teman yang mungkin karena perbedaan jarak begitu ya, akhirnya mau tidak mau saya harus membuat media sosial untuk tetap menjaga silaturahmi antara saya dan teman-teman saya yang lainnya. Karena saya dulunya tinggal di pesantren, tentunya kita tahu sendiri kalau pesantren itu tidak dihuni oleh satu ras atau satu kelompok tertentu atau satu daerah tertentu, tetapi dari berbagai macam daerah, dan itu membuat saya cukup kesulitan ketika saya tidak punya akun media sosial ini, baik Instagram, Facebook, atau TikTok. Kalau sekarang ini yang ramai TikTok ya teman-teman. WhatsApp juga saya punya. Kira-kira begitu banyak media sosial itu menurut saya memberikan dampak negatif, dan saya belum siap dengan berbagai macam resiko yang ditimbulkan oleh menggunakan media sosial secara intens. Untuk sekedar update kehidupan, saya mungkin tidak terlalu sering, atau mungkin bisa dikatakan sangat jarang sekali. Kebutuhan saya bermedia sosial hanya sekedar mungkin membaca informasi terbaru, karena kita tahu sendiri teman-teman, platform sekarang yang paling maju adalah media sosial. Nah, dari situ saya mencari informasi, mengevaluasi informasi, dan mungkin mengecek kevalidan informasi begitu ya teman-teman. Nah, untuk sekedar upload story atau mungkin mengupload konten kehidupan sehari-hari, saya belum memulainya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kedepannya saya akan menggunakan media sosial ini sebagai mungkin mata pencarian saya, sebagai saya meraup pundi-pundi dolar, bisa jadi ya teman-teman. Tapi untuk sekarang ini kebetulan media sosial tidak berpengaruh, tidak mendominasi dalam aktivitas sehari-hari saya. Di awal mula mengapa akhirnya saya memutuskan untuk mengambil keputusan seperti itu, karena
pernah di satu titik saya punya teman. Nah, teman saya ini kebetulan punya problem dengan temannya yang lain. Nah, entah kenapa temannya yang lain itu, yang notabene-nya teman saya itu tidak kenal, tetapi ikut menghujat teman saya ini. Sampai akhirnya teman saya mungkin merasa stres dan akhirnya menarik kehidupan dari media sosial. Nah, dari teman saya ini kemudian saya belajar, saya tipe orang yang lumayan susah ya untuk membuka diri. Jadi di situ saya belajar, oh ternyata mungkin kalau saya yang bermedia sosial, mungkin saya belum bisa menerima segala macam resiko yang ada di kehidupan saya. Jadi saya lebih nyaman dengan interaksi offline, kehidupan offline yang itu mungkin akan lebih jelas, akan lebih real menurut saya mengenai perasaan atau emosi yang dibangun ketika berinteraksi, itu lebih jelas dan itu lebih membuat saya nyaman daripada untuk berinteraksi di dunia maya atau media sosial ini. Saya juga bukan tipe orang yang suka chattingan begitu ya teman-teman, chattingan terlalu banyak. Lebih seringnya kalau misalkan saya ada kepentingan sama teman saya dan kira-kira membutuhkan diskusi yang panjang, saya langsung menelponnya. Media sosial itu untuk saya sebagai perantara penyeimbang kehidupan offline. Apabila kehidupan offline itu memang tidak bisa tercover dengan baik, maka saya akan mencoba mengalihkannya ke media sosial, begitu teman-teman. Kebetulan untuk yang lain, untuk merasa trauma atau apa, saya tidak merasakannya karena memang saya membatasi diri dari media sosial ini. Jadi media sosial ini sedikit banyak, tapi tidak banyak juga, hampir tidak semua mengcover kehidupan aktivitas pribadi saya. Jadi media sosial saya gunakan sebagai media yang memang dibatasi penggunaannya dan hanya pada saat-saat tertentu saya menggunakan media sosial. Begitu teman-teman kira-kira. Kurang lebihnya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.